Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya di sini siapa kelasnya? Ainun, Ibu. Ya, Ainun boleh bikin doa ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pada hari ini, baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebentar ya. Hari ini siapa yang nggak hadir? Hari Ini semua ya. Oke. Ibu absen dulu ya. Awalnya Nazwanto, Hari Bu. Diana Fitriani, Hari Bu. Ainun Ima. Hari Bu. Oke, hadir semua ya. Kok nggak bisa sih? Nanti. Oke. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Nah, kalian sebelumnya udah pada tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Puisi. Puisi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan puisi itu apa, ada yang tahu nggak di sini pengertian tentang puisi? Saya Bu. Diana silakan. Kalau menurut saya itu puisi itu jenis karya sastra yang penciptanya itu murni dari imajinasi si pengarang atau penulis. Oke, bagus. Terima kasih Diana. Selanjutnya ada yang tahu selain Diana? Cukup. Oke. Nah, pembahasan materi kita pada hari ini yaitu tentang pengertian puisi, unsur-unsur puisi dan juga langkah-langkah membuat puisi. Nah, yang pertama ada pengertian puisi. Secara etimologis, istilah puisi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu poietes, yang artinya membangun, pembentuk, dan juga membuat. Nah, dalam bahasa Latin, puisi ini berasal dari kata poeta yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, dan juga menyair. Nah, jadi puisi adalah karya sastra yang berasal dari ungkapan hati dan perasaan penyair atau perasaan pemenang sebagai bentuk mengekspresikan diri. Nah, isi puisi ini biasanya bisa menggambarkan keresahan, imajinasi,
pengalaman atau nasihat. Nah, karya sastra puisi ini tersusun atas rangkaian bahasa indah dan juga padat dan isinya ini bermakna. Jadi puisi itu merupakan sebuah perasaan atau ide yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan dan juga bisa berasal dari imajinasi kita seperti ini. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya ada pengertian puisi menurut para ahli. Ada menurut Wali Tuakulyo halaman 1 tahun 2002 mengungkapkan bahwa puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Nah, puisi ini mengandung rima seperti yang berkaitan a seperti itu. Nah, lalu menurut Suroto tahun 1989 pada halaman 40 ia berpendapat bahwa secara bebas dikatakan bahwa puisi adalah karangan yang singkat, padat dan juga pekat. Jadi puisi merupakan karya sastra yang singkat dan juga padat, berbeda ya dibandingkan dengan karya sastra lainnya seperti cerpen dan juga drama. Lalu menurut Pak Joko tahun 1995 mengatakan bahwa puisi adalah rekaman dan interpretasi dari berbagai pengalaman manusia yang penting diubah dalam bentuk atau wujud yang paling berkesan. Jadi puisi juga bisa berdasarkan pengalaman kita dalam sehari-hari lalu diungkapkan ke dalam bentuk tulisan seperti itu. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur puisi atau struktur puisi. Nah, yang pertama itu ada tema. Nah, tema ini merupakan salah satu unsur puisi yang tersirat berupa makna yang ingin disampaikan oleh penyair kepada para pembaca. Jadi dalam puisi itu tentu saja ya terdapat tema, di mana tema ini merupakan keseluruhan dari isi puisi tersebut. Lalu ada diksi. Nah, diksi ini merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Nah, diksi ini sangat berpengaruh dalam makna yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Di dalam puisi kan tentu saja ya penyair itu menggunakan kata-kata yang indah dan pemilihannya pun diksinya pun pasti dipilih sesuai dengan tema puisinya. Lalu ada imajinasi atau citraan. Nah, imaji ini merupakan kata atau susunan kata-kata yang mengungkapkan pengalaman indera pembaca saat membaca puisi. Nah, sehingga pembaca itu dapat seolah-olah melihat, mendengar dan juga merasakan hal-hal yang dialami oleh si pembuat puisi ini. Jadi imaji ini merupakan struktur puisi di mana ketika kita membaca sebuah puisi kita itu merasakan apa yang dirasakan oleh pengarangnya. Jadi seolah-olah kita terbawa oleh suasana di dalam puisi tersebut. Lalu ada kata konkret. Nah, kata konkret ini merupakan kata yang mengacu atau merujuk kepada suatu benda atau hal yang berwujud, dapat diraba, melihat, mendengar dan juga dicium. Nah, kata konkret ini dalam puisi biasanya itu merangsang imaji atau imajinasi pembaca dan mengaitkan dengan lambang atau kiasan. Nah, contoh kata konkret adalah laut, sawah, pantai, meja, uang, rumah, mobil dan sebagainya. Selanjutnya ada majas. Nah, majas ini merupakan pemakaian bahasa dengan kata dengan menuliskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata dapat memiliki banyak makna. Jadi majas ini dalam puisi merupakan sebuah kata yang memiliki banyak makna. Lalu ada rima atau irama. Nah, rima atau irama ini merupakan kesamaan bunyi yang digunakan oleh penyair dalam puisinya dari awal hingga akhir puisi. Seperti yang di awal sudah dijelaskan tadi, rima itu bisa berbentuk ainan a seperti itu. Lalu ada tipografi. Nah, merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, ketika nanti pengaturan barisnya hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya ada rasa atau feeling. Nah, merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan dalam puisinya. Nah, rasa ini biasanya dipengaruhi latar belakang sosial atau psikologi penyair, misalnya latar belakang pendidikan, latar belakang jenis kelaminnya, kelas sosial, agama, kehidupan dalam masyarakat, usia, pengetahuan. Nah, rasa atau feeling ini biasanya ketika seseorang
puisi, pasti kan dia tentu saja membacanya dengan sebuah rasa, sebuah feeling agar puisi yang disampaikan itu sampai kepada si pendengarnya. Selanjutnya ada nada. Nah, nada ini merupakan sikap penyair kepada para pembacanya yang berkaitan dengan tema dan rasa. Nah, dalam sebuah puisi, penyair dapat menyampaikan makna yang ingin disampaikan dengan nada menggurui, mendikte, merendahkan, memuji, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membaca sebuah puisi, pasti kan kita tentu saja menyesuaikan nada dengan isi puisi tersebut, gitu, agar isi puisi itu dapat sampai kepada si pendengar, gitu. Jadi kan pasti beda nada juga beda arti. Lalu ada suasana dalam puisi. Nah, ini merupakan keadaan juga membaca setelah membaca sebuah puisi. Nah, jadi suasana ini merupakan keadaan kita setelah membaca puisi. Apakah kita setelah membaca puisi itu apakah kita merasa senang, sedih, ataupun yang lain. Lalu ada amanat. Nah, amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya kepada para pembaca. Nah, jadi ketika kita membuat puisi, tentu saja kita ingin menyampaikan amanat, ingin menyampaikan pesan kepada para pembaca. Oke. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat puisi. Nah, langkah-langkah membuat puisi yang pertama yaitu kita dapat menentukan tema dan judul yang menarik. Misalkan kita ingin tema tentang percintaan, tentang pahlawan, ataupun tentang keluarga, gitu, dan lain sebagainya. Nah, pertama dalam membuat puisi pasti hal yang kita lakukan adalah membuat tema. Nah, kita bisa memilih salah satu tema yang kita inginkan. Nah, lalu setelah kita menentukan tema, misalkan tema tentang percintaan, lalu kita bisa menentukan kata kunci dari kata percintaan itu. Misalnya kayak seperti kasih sayang, seperti itu kan akan memudahkan kita ya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan diksi. Nah, selanjutnya itu kita bisa memilih diksi yang berkaitan dengan tema yang kita buat tadi. Kita bisa memilih diksi yang sederhana, dan juga bisa kalau misalkan kita ingin kita terlihat seperti keren, kita bisa memilih diksi-diksi yang memang jarang digunakan oleh orang lain. Seperti itu. Lalu selanjutnya menggunakan rima. Nah, kita bisa menggunakan rima jika kita menginginkan puisi kita itu indah. Bisa juga rima kurang lebih dengan saja a, bisa juga dengan ab atau a b b. Nah, itu terserah kepada kita ya, ingin memakai rima atau tidak. Biasanya rima ini kan puisi pada puisi lama ya, dimana puisi lama ini merupakan dia masih terikat oleh aturan-aturan. Tapi kalau puisi baru dia sudah tidak memakai rima, bisa juga dia dibilang puisi bebas. Lalu kita bisa mengembangkan puisi yang mungkin. Nah, setelah kita memakai langkah tadi, kita bisa mengembangkan puisi yang kita buat. Yaitu kita bisa menyusun kata-kata dan alih-alih puisi menjadi baik-baik. Lalu kita bisa mengembangkan menjadi satu puisi yang utuh dan juga bermakna. Nah, sampai sini paham semua ya apa yang tadi sudah disampaikan? Paham? Dan selanjutnya ibu ada tugas ya. Kalian bisa membuat puisi berdasarkan gambar di bawah ini. Ini gambar ibu dan juga anaknya. Kalian bisa menggambarkan apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar ini. Lalu kalian bisa merangkai kata-kata dan nanti setelah selesai bisa dibacakan. Mengerti? Oke, waktunya. Bu, izin bertanya. Ya, silakan ya. Berarti puisinya dengan tema itu ya? Iya, dengan tema ibu sekali. Ya, Kalau puisinya sebenarnya apakah dibacakan semua atau? Nanti iya, nanti ibu pilih aja deh. Jadi hanya beberapa. Iya, hanya beberapa, jadi nggak semuanya. Oke, silakan ya. Ibu izin bertanya lagi. Iya, silakan. Waktunya berapa menit? 15 menit ya, cukup tidak? Cukup. Kalian juga boleh memakai handphone ya, buat searching. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kalian bisa cari cara
Ada yang kesulitan tidak? Tidak ya. Kalau misalkan kalian bingungan bisa juga buka KBBI atau Thesaurus ya untuk mengecek kata-katanya agar sesuai dengan KBBI. Udah selesai? Waktunya 7 menit lagi ya. Sudah semua? Sudah. Sekarang ibu pilih ya kalian membacakan ke depan. Oke? Bersedia? Coba Alia tolong bacakan hasil puisinya di depan. Silakan. Kasih sayang ibu. Kasih sayangmu bagaikan air mengalir. Auramu membawa kehangatan. Ku ingin tetap selalu bersamamu sepanjang waktu ini. Ibu, tak ingin ku kehilanganmu. Aku ingin terus berada di sisimu, bertukar cerita dan menghabiskan waktu bersamamu. Ibu, kasih sayangku
tak bisa menghilang. Rasa cintaku tak akan berkurang. Tetaplah bersamaku, menghabiskan waktu hingga akhir hayatku. Terima kasih. Bagus banget ya, Allah isinya sangat menyentuh sekali. Oke, selanjutnya Ibu ini satu lagi ya, membacakan puisi. Silakan Diana untuk membacakan puisinya. Sang pahlawan dalam hutan. Di lubuk hati yang penuh kasih dan sayang, terdapat seorang makna, seorang ibu yang agung. Dalam setiap helaan nafas yang ia hirup, kehadirannya memberi cahaya dalam perjuangan. Dalam pelukan hangatnya, seluruh dunia terasa aman. Ia menyembuhkan luka dan mengusir sepi yang kadang menjulang. Tangan ibu yang lembut sungguh tak tergantikan. Ia menuntun langkah, menjaga kita dalam luka. Oh ibu, engkau perhiasan yang tak ternilai harganya. Di setiap bait puisi ini hanya untukmu dipersembahkan. Terima kasih atas kasih dan pengorbananmu. Engkau ini tercinta, panutan sejati dalam hidup ini. Oke, semuanya pertama buat terima kasih Diana dan Al yang sudah membacakan puisinya, sangat bagus sekali ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya teman kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran yang baik dan juga sudah membuat puisi dan membacakannya. Sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, apakah ada pertanyaan? Saya Bu, Ya, silakan Diana. tadi kan dalam langkah menulis puisi itu ada cara memilih diksi ya. Iya. Nah, bagaimana sih Bu cara memilih diksi yang tepat dalam puisi agar puisi kita tuh terkesan lebih bagus saat dibaca? Oke, baik ya. Selanjutnya ada yang bertanya lagi. Saya Silakan Aino. Dan ini sudah buat puisi ya Bu ya. Terus manfaat kita buat puisi itu apa sih Bu? Oke, baik. Manfaatnya silakan selanjutnya. Ada yang bertanya lagi? Oke, cukup ya. Oke, Diana tadi bertanya ya, gimana caranya memilih isi yang tepat. Nah, dalam membuat puisi kan pasti kita harus memilih isi yang tepat ya, agar puisi itu terkesan indah. Nah, jadi cara kita memilih isi yang tepat, yang pertama itu kita harus memilih kata kerja yang lebih kuat. Nah, contohnya itu seperti ini. Jenny berjalan di lorong panjang. Lalu Jenny melangkah di lorong panjang. Lebih tepat yang mana? Berjalan atau melangkah? Melangkah ya, lebih tepat. Nah, seperti itu. Jadi jika kita membuat puisi itu memilih isi dengan kata kerja yang kuat seperti contohnya tadi, kan lebih indah kata melangkah ya, dengan di berjalan itu kan sudah banyak dipakai gitu. Lalu kita bisa memilih kata-kata yang memancing emosi. Nah, contohnya itu kata ganti melihat itu bisa juga kita ganti dengan misalkan gini, Diana melihat seekor burung, bisa diganti dengan Diana membelalak gitu. Membelalak. Jadi katanya itu kan kata melihat itu sudah biasa ya, sudah sering kita dengar sehari-hari. Kita bisa menggantinya misalnya kita di aplikasi, misalnya di website Thesaurus, kita bisa ganti kata dari selain melihat tuh apa aja sih gitu. Jadi kita bisa mengganti kata-kata yang sudah biasa digunakan agar puisi itu terkesan indah. Nah, lalu kita bisa menggunakan kata yang spesifik. Nah, spesifik di sini itu misalkan kita memikirkan cara menggambarkan orang, tempat. Nah, kita itu bisa spesifik, misalnya kita ingin menggambarkan tempat atau menggambarkan orang, kita bisa menggambarkan objek itu secara lebih spesifik seperti itu. Lalu kita bisa menghindari pengulangan. Nah, dalam itu mungkin sering banget ya ada pengulangan kata, misalkan seperti kata ya misal kata yang, kita harus menghindari pengulangan tersebut agar puisi kita itu menjadi lebih indah dan juga bermakna. Itu Diana, jelas. Dan tadi pertanyaannya Ainun ya, bagaimana atau manfaat ya, apa saja manfaat yang kita
diskusi. Nah, jadi puisi itu kan merupakan sebuah ide, sebuah gagasan, ya, sebuah perasaan yang terdapat dalam bentuk tulisan. Nah, jadi apa aja sih manfaat ketika kita menulis puisi? Nah, jadi manfaat pertama itu kita bisa meningkatkan kreativitas kita. Jadi puisi itu kan bukan hanya sekedar penuangan rasa atau ide ya, tapi juga merupakan kreativitas, merupakan sebuah karya yang kita hasilkan sendiri. Jadi ketika kita menulis puisi itu sama aja juga dengan berkarya seperti itu. Lalu membuat perasaan menjadi lebih baik. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi puisi merupakan sebuah gagasan atau ide dan perasaan yang ingin dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, ketika kita misalkan Ainun mengingat seni, lalu Ainun ini menuangkan perasaannya ke dalam bentuk tulisan. Nah, ketika Ainun ini menuangkan perasaannya dalam bentuk tulisan yang dalam bentuk puisi, pasti perasaan menjadi lebih baik kan, karena sudah dituangkan perasaannya ke dalam puisi tersebut. Lalu menambah keberanian dalam bersuara. Seringkali mungkin kita kalau lagi merasa sedih itu kita memendam apa yang kita rasakan, tidak ingin menceritakan kepada orang lain. Nah, ketika kita membuat puisi atau menulis puisi, pasti kan kita ada keberanian gitu, ada keberanian untuk bisa menuangkan apa yang kita rasakan dalam bentuk tulisan. Lalu selain itu juga kita bisa menambah rasa percaya diri dengan kita menulis itu. Lalu kita percaya diri karena kita sudah menuangkan apa yang kita rasakan dengan rasa percaya diri. Nah, lalu selain hal-hal seperti tadi, kita juga bisa kalau misalnya kita sudah membuat karya puisi yang banyak nih, kita juga kan bisa mempublikasikannya ya. Terus bisa juga kita mengikuti lomba dan akhirnya kita menghasilkan uang seperti itu. Jadi banyak sekali ya manfaat puisi ini. Jadi bukan sekedar hanya menuangkan perasaan atau ide, tapi juga bahkan kita bisa menghasilkan sebuah uang dari puisi yang kita hasilkan seperti itu. Sudah terjawab semua ya. Ya mungkin waktunya sudah habis ya, kita cukup sampai di sini pertemuan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri, silakan bikin doa untuk KM. Teman-teman mengerti kegiatan pembelajaran kali ini, yang biasanya kita berdoa semoga yang disampaikan dapat bermanfaat. Dimulai. Selesai. Terima kasih ya semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini ada pelajaran lagi setelah ini? Tidak ada. Oh, nanti langsung kita terakhir ya? Iya. Oke, terima kasih ya semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.